Tadi kalau boleh, Pak. Silakan Pak Jenderal. Makasih. Silakan. Tidak panjang, Pak. Pertama, selamat bagi Pendeta Dr. Ferdinand yang termasuk di dalam 19 calon yang memenuhi syarat untuk ngambil satu kursi, yakni kursi Dirjen sampai dia di lolos Kementerian jadi dirjen. Agama. Ya. Jadi kalau ada 19 dirjen yang direkrut, mestinya Pak Ferdinand udah langsung dilantik, Pak. Sayangnya jabatan hanya satu. Jadi artinya 19 ini memenuhi syarat menurut saya. Kalau kita lihat dari urutan, Pak Ferdinand ada di nomor 15. Tetapi jangan kita buru-buru dulu justifikasi, nanti kita salah. Kalau kita baca secara cermat, itu bukan ranking, itu disusun menurut abjad. Kalau aja Pak Ferdinand itu nama pertamanya A, mungkin beliau ada di nomor 1. Ya, karena ditulis duluan S itu saya baca, akhirnya jadi di nomor 15 menurut abjad. Nah, tadi disampaikan beliau seleksi sudah 3 kali, ada makalah dan sebagainya, ada wawancara, mungkin ada yang lain lagi. Begini Pak, saya telah meninggalkan birokrasi itu dalam masa pengabdian lebih dari 30 tahun, sehingga sering mengikuti TPA atau fit and proper test dan sebagainya. Dari situ saya pahami bahwa kalau 19 calon itu semuanya sudah memenuhi syarat, maka seleksi itu bukan untuk meloloskan orang, Pak. Karena kalau mau loloskan orang itu tanpa seleksi itu tinggal tunjuk kok. Tapi memang seleksi itu untuk menggugurkan orang itu. Jadi gara-gara satu persyaratan tidak dipenuhi, itu jadi alasan bagi siapa yang menentukan itu. Jadi artinya kalau yang ini tuh sebenarnya untuk Pak Ferdinand sangat memenuhi syarat. Dari mana? Pertama, dari gelar akademik paling tinggi. Ya mungkin kita, karena doktor itu adalah pendidikan tertingginya akademik ya. Profesor kan bukan gelar itu. Ya, walaupun sekarang orang rebutan, lalu mulai diplesetkan seakan-akan profesor itu jadi gelar. Sebenarnya gelar akademik paling tinggi itu kan doktor, dan Pak Ferdinand mempunyai. Di bidang profesi beliau pendeta, Pak. Maka kalau untuk 2 saja persyaratan tadi itu sangat memenuhi syarat untuk beliau dilirik menjadi dirjen. Tetapi ada satu yang tidak semua orang punya. Ketika ada pertanyaan, para calon 19 itu sudah lakukan apa untuk pembinaan umat Kristen dan pendidikan agama Kristen yang menjadi core business Dirjen Bimas Kristen 2 itu. Maka seperti yang Profesor Penturi sendiri sampaikan yang kita dengar dari Pak Ferdinand tadi, Pak Ferdinand itu mempertaruhkan jiwa raga justru di saat yang orang menghindari. Satu, ketika ada serangan terhadap gereja-gereja, beliau ada di tengah-tengah orang yang sedang marah. Tidak banyak orang bisa melakukan dan berani lakukan. Yang kedua, ketika pandemi COVID dari Februari atau Maret 2020 sampai saat ini pun belum sungguh-sungguh itu, Pak Ferdinand dalam catatan saya, orang menghindari kerumunan, Pak Ferdinand ada di tengah kerumunan hanya untuk membela kepentingan umat Kristen, kepentingan gereja. Di pelosok sekalipun beliau berangkat dari Bandung dengan biaya sendiri, mempertaruhkan harta miliknya, mempertaruhkan jiwa raganya. Tapi dari situ menjadi kesaksian kita
bahwa Tuhan selalu melindungi Pak Ferdinand. Maka saya punya keyakinan Tuhan tentu melihat ketulusan setiap hambanya. Maka dengan segala kerendahan hati saya, semua yang ada malam ini pada acara ini, setelah webinar ini atau setelah rapat online ini, kita masing-masing dalam doa malam kita nanti dan doa pagi besok dan selanjutnya, kita sisipkan nama Pak Ferdinand untuk kita minta Tuhan, biar Tuhan bermurah hati. Karena kalau jabatan dirjen itu diisi oleh orang yang tulus hatinya, maka manfaatnya akan kita rasakan sejak dirjen baru nanti dilantik. Sebaliknya, kalau orang yang hanya mengejar jabatan itu untuk harga diri, untuk popularitas, pada akhirnya dia dapatkan segala-galanya, tetapi untuk umat Kristen, untuk pendidikan Kristen, tidak ada dampak yang signifikan. Jabatan dirjen adalah jabatan eselon 1 di kementerian, itu jabatan yang sangat strategis karena tugasnya adalah merumuskan kebijakan yang membantu Menteri Agama. Di luar negeri, dirjen itu disebut deputy minister. Artinya orang kedua menteri sesungguhnya. Namun di kita itu kadang-kadang mulai blurring, mulai kabur, karena lalu melihat sekjen kan lebih tinggi, sebenarnya sama-sama eselon 1. Lalu ada lagi wakil menteri, tetapi jabatan dirjen itu sebenarnya terminologi Inggrisnya adalah deputy minister. Jadi orang kedua. Lalu khusus untuk umat Kristen, Dirjen Bimas Kristen ini satu-satunya jabatan tinggi di birokrasi, di pemerintahan, tingkat pusat yang boleh diisi dan dengan cara dilelang secara terbuka oleh para petinggi-petinggi gereja, para intelektual gereja yang menurut saya ini jabatan yang sangat punya peran penting yang harus diisi oleh orang Kristen yang tepat. Maka dari itu saya akan akhiri sekali lagi, kita mohon pada Tuhan untuk kemurahan hatinya, kiranya menilik hati setiap calon dari 19 ini, dan biarlah Tuhan sendiri menunjuk siapa yang dia mau tunjuk, seperti halnya ketika dia menunjuk Daud dari 12 orang anak-anak Israel, tetapi akhirnya ada seseorang yang sudah hampir tidak disebut namanya, tapi Tuhan bilang ada di itu. Maka oleh Nabi atau Samuel tetap mencari Daud yang sudah tidak dipikirkan orang, biarlah itu juga terjadi nanti pada Pak Ferdinand. Saya kira ini aja saya akhiri, dan saya nanti malam akan berdoa khusus untuk Pak Ferdinand. Semoga semua usaha perjuangannya dituntun oleh roh Tuhan yang diberikan oleh Tuhan sendiri di dalam semua persiapan Pak Ferdinand, dan juga roh Tuhan itu juga menuntun mereka yang menentukan siapa yang akan lolos menjadi dirjen Kementerian Agama. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jenderal